Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar sahabat properti? Masih bersama di channel Property Story, cerita-cerita properti yang dibungkus dalam channel ini. Oke, sahabat properti, saya hari ini kedatangan tamu teman saya. Tadi janjian telepon ngechat mau tanya-tanya soal properti. Untuk teman-teman mau tahu lebih lanjut apa yang akan kami bicarakan, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk sahabat properti yang belum subscribe, dan like serta bagikan. Oke, terima kasih. Ya, sahabat properti, teman saya ini datang dari Wiradesa. Namanya siapa, Mas? Muhammad Fajrul Falah. Namanya Muhammad Fajrul Falah. Ya, oke. Mas Falah, mau konsultasi properti soal apa nih? Ini ya Pak ya, saya ini kan masih awam tentang properti. Ya. Gimana sih caranya cari tanah atau cari properti itu dengan harga yang murah biar dapat harga yang termurah gitu? Oke, ya. Pertanyaannya gimana caranya agar kita bisa beli properti, dapat properti baik tanah maupun rumah, tapi harganya murah. Ya. Ya, oke. Pertanyaan menarik, pertanyaan untuk dijawab, dan insya Allah ini bisa mewakili ya untuk teman-teman yang punya keinginan untuk membeli properti. Saya yakin sahabat properti punya uang atau tidak punya uang itu tentu. Kalau mau investasi ataupun membeli tanah atau rumah, tentu carinya harga yang murah. Betul, Mas ya? Betul ya. Betul. Oke. Terima kasih Mas Falah sudah memberikan pertanyaan. Yang pertama gini, ketika kita ingin punya tanah atau rumah, ini kalau Mas Falah itu mau investasi, itu yang harus dilakukan adalah yang pertama, inventarisir data-data properti yang akan dijual. Jadi misalkan Mas Falah punya penawaran, ada tanah mau dijual di lokasi A, B, C. Lah itu Mas Falah setidaknya mengumpulkan data itu antara 10 sampai 20 lokasi. 10 sampai 20 lokasi itu bisa didapat dengan cara yang pertama, pasang di iklan sosmed, Mas. Contohnya seperti ini. Dana 50 juta. Butuh lokasi tanah daerah Wiradesa, Kedungmuni, Bojong. Yang punya barang silahkan chat WA saya 08 sekian sekian sekian. Itu langkah yang pertama, Mas Falah. Kemudian langkah yang kedua adalah dari 20 data yang sudah masuk, itu pilih 3 yang teratas. Pilih 3 yang teratas itu yang lokasinya cocok, luasnya cocok, harganya juga cocok. Tetapi nggak boleh satu, Mas, harus 3 menurut saya. Karena apa? Karena dari 3 itu nanti kita akan punya pilihan. Kalau yang terbaik pertama itu nggak deal, kita masih punya pilihan yang kedua nggak deal, masih ada yang ketiga. Ketiganya nggak deal, kita ngasih iklan lagi, cari 20 lagi, dan seterusnya. Ini langkah-langkah yang pertama, Mas ya, agar mendapatkan lokasi terbaik, harga terbaik. Kalau kita hanya punya satu-satunya, nanti kita terjebak harus ini karena nggak ada pilihan lain. Tapi kalau kita punya pilihan lain, kita lebih leluasa. Ingat, prinsipnya adalah bahwa orang mau beli itu punya uang, sehingga kalau punya uang bebas. Lah, orang jual properti itu prinsipnya adalah mereka butuh uang, ya. Kita punya uang, yang mau jual butuh uang. Karena butuh uang, nanti akan ketemu kita yang punya uang. Ini sebagai prinsip ya sahabat properti, agar kita tahu posisi. Jangan sampai kita orang mau beli tanah tapi kitanya kayak orang, maaf, kayak orang ngemis-ngemis gitu, Pak. Ini jangan. Ya, nanti nggak pas malah. Jadi secara psikologi kita lebih menang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan ketiga lokasi itu kita cek, Mas.
kita cek. Yang dicek apanya Pak? Yang dicek adalah lokasinya. Yang kedua adalah legalitasnya. Lokasinya dicek karena apa? Benar nggak tanahnya itu ada di sini? Jangan-jangan nggak ada tanahnya. Itu kan kadang orang asal ngiklan saja, tapi lokasinya nggak jelas, barangnya nggak ada, itu yang berbahaya. Jadi lokasinya dicek tiga-tiganya, kemudian minta legalitasnya. Biasanya legalitas ini seringkali yang megang makler atau mediator. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita sampaikan saja, Pak, tapi saya punya pandangan beberapa Pak. Jadi milik Bapak belum tentu saya beli. Ya, jadi nggak begitu survei itu nanti bakal deal dan seterusnya, itu yang perlu disampaikan sama mediator, sama makler atau sama pemilik. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah ini yang paling urgen Mas. Ini yang paling esensial. Ini yang paling penting ya. Adalah kita dari tiga itu kita siapkan uangnya cash Mas. Jadi kalau kita sudah mantep yakin mau investasi di properti, misalkan Mas Fala punya uang 50 juta, sudah uangnya yang ada di bank atau di tabungan atau di apa, ambil bungkus plastik, dibawa. Ya, ini trik untuk dapat tanah murah. Lalu apa Pak yang saya lakukan selanjutnya? Datangi pemilik tanah. Ingat, jangan nego sama mediator Mas. Jebakan kita negonya sama maklarnya. Lah, maklar itu bukan yang pemilik tanah. Jadi kalaupun deal, nanti tanda tangan di notaris dan seterusnya itu repot. Lebih baik langsung sampaikan saya ingin ketemu dengan pemilik. Jadi minta agendakan sama mediator, sama maklar, ketemu dengan pemiliknya langsung. Kalau sudah ketemu pemilik, uangnya dibawa. Uangnya dibawa, misalkan hari ini kita sudah ketemu dengan pemilik tanah ini, ada depan, ada mediator atau maklar di sana mungkin. Ya, mediator biarkan menjadi saksi saja. Kita cuma berdua. Nah, baru ini masuk ini puncaknya, intinya. Apa Pak? Yang pertama, tanyakan kepada pemilik. Pak, mengapa tanah Bapak mau dijual? Ya. Jadi ingat, orang jual tanah itu kuncinya satu, Mas Fala. Kuncinya adalah dia butuh uang. Kalau tidak butuh uang, dia nggak mungkin jual tanah atau propertinya atau rumahnya. Ya, ingat, orang jual itu orang yang butuh uang. Lah, kita datang sebagai solusi. Kita spiritnya adalah membantu. Nah, orang nawar tanah caranya banyak. Ini tetapi yang ini yang sudah kami buktikan, ini manjur Mas. Ini manjur. Tanya, Pak, mengapa tanahnya dijual? Kalau boleh tahu. Jadi tetap harus disampaikan dengan cara yang etis. Orangnya biar nggak tersinggung. Lah, apa kamu tanya-tanya saya jual tanah buat apa, gitu kan? Nah, ini kalau bikin tersinggung nggak bagus juga. Jadi kita permisi Pak, mohon maaf, kalau boleh tahu kok tanahnya mau dijual, itu buat apa ya? Itu. Jadi bahasanya untuk apa sih tanah dijual? Biasanya orang untuk kebutuhan kepepet Mas. Contohnya, saya mau ngawinkan anak Pak, saya mau mantu, butuh dana banyak, saya jual. Saya mau nyekolahkan anak saya diterima di perguruan tinggi A, B, C. Oh iya Pak, istri saya mau lahiran, butuh uang untuk operasi, saya harus jual tanah. Nah, dan seterusnya. Itu yang apa? Yang melatar belakangi orang menjual tanah. Lah dari situ kita tahu, oh berarti kalau butuh ini, oh butuhnya ini. Nah, berarti intinya orang ini butuh. Tapi lain ceritanya ya, kalau yang kita datangi ini adalah developer seperti kami misalkan, seperti yang kami ada di Gardeni atau di tempat yang lain. Kalau developer ditanya, oh iya Pak, Bapak jual karena saya butuh duit Pak, buat apa? Ya buat gaji saya buat gaji anak buah, buat beli tanah lagi dan sebagainya. Nah ini beda ya, jadi saat properti pemilik tanah yang ditemui jangan developer, jangan pedagang tanah. Kalau pedagang tanah yang ditemui jadi ya saya nyari untung Mas, saya kulak tanah, saya jual tanah. Intinya dia jualnya bukan untuk keperluan, bukan untuk kebutuhan yang mepet, ya.
Ingat ya, kuncinya adalah pemilik tanah ini butuh uang mendesak. Nah, butuh uang mendesak, kita datang, kita bawakan uangnya. Misalkan di harga penawaran itu 75 juta. Tanahnya Mas Wala tadi budgetnya 50 juta. Saya mau beli tanah, tetapi uang saya ini cuma 50 juta rupiah, Pak. Ini uangnya sudah saya bawa. Nah, jadi uangnya ditunjukkan, mohon maaf Pak, ini saya baru ngambil dari bank. Saya ngambil dari bank, ini uangnya 50 juta. Ini kemampuan saya 50 juta. Jadi kalau Bapak berkenan, kalau Bapak boleh, tanah Bapak itu saya tawar 50 juta, ini uangnya. Sekalian kita bisa langsung AJB ke notaris. Jadi langsung, bahasanya langsung tembak di tempat. Tidak, kalau boleh 50 Pak ya, kalau nggak boleh ya saya tak tinggal pergi dulu. Nggak boleh. Jadi cara nawarnya, Bapak saya nawar cuma sekali ya hari ini, kalau boleh ya monggo, kalau tidak boleh ya saya pamit permisi, saya mau lihat tanah yang kedua dan ketiga. Nah, jadi ini ada bahasa tidak memaksa, tapi juga membuat pemilik tanah berpikir ulang. Oh iya, ini saya mungkin ya, dia sudah banyak yang nawar, tapi sekedar nawar, tidak memperlihatkan keseriusan. Tapi beda kalau uang 50 jutanya kita sudah bawa, kita sudah tunjukkan, dan kita serius. Pak, saya serius, ini uangnya sudah saya bawakan, kebetulan saya tadi dari bank. Tinggal kalau Bapak setuju, ayo kita akan notaris. Kalau tidak ya saya permisi. Nah, tidak permisi, saya nanti akan melihat tanah yang lain. Saya juga sudah ditunjukkan oleh maklar kami yang lain. Begitu Mas Wala. Insya Allah cara ini bisa digunakan dengan tidak menyakiti perasaan, tidak merendahkan pemilik tanah, tapi kita juga bisa dapat harga yang bagus. Seperti itu Mas Wala. Bisa dipahami Mas Wala? Bisa. Oke. Gitu? Siap, cukup. Silahkan dipraktekkan. Semoga dapat tanah yang terbaik, harga yang terbagus. Amin. Oke, amin. Cukup? Ada lagi yang lain? Cukup itu mungkin. Cukup itu ya. Oke. Oke, sahabat properti, itu pembicaraan tanya jawab dengan Mas Falah dari Wira Desa. Semoga bermanfaat untuk sahabat properti yang lain yang mau investasi, juga semoga dapat tanah yang terbagus, harga terbagus, dan tentunya bisa menolong kepada pemilik-pemilik tanah yang sedang membutuhkan uang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di channel saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti.